Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta diskusi anti korupsi. Ya. Jadi sebelum masuk ke materi, marilah kita berdoa biar apa yang kita bahas, apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan kita semua. Baik para peserta sekalian, sahabat-sahabat, ya. Jadi kita perkenalan dulu ya, biar kita semua mengetahui siapa diri saya, siapa diri sahabat-sahabat. Biar nanti kita ketemu di luar bisa kita saling sapa menyapa. Jadi langsung saja, nama saya Hairul Azmi, ya. Saya dari Nusa Tenggara Barat. Dalam hal ini akan mendiskusikan apa sih korupsi itu, kemudian bagaimana penanganan korupsi. Nah, jadi dalam materi diskusi ini saya akan memaparkan apa itu korupsi dan bagaimana cara kita menangani. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari korupsi itu. Apa sih korupsi itu? Sahabat-sahabat sekalian, tentu ya. Kita memiliki pengertian terhadap korupsi itu berbeda-beda. Pandangan, sudut pandang kita berbeda-beda tentang pengertian korupsi tersebut. Ada yang mungkin mengertikan korupsi itu keserakahan. Ada yang mungkin sahabat-sahabat ini semua, sahabat-sahabat sekalian, mengartikan bahwa korupsi itu adalah penggelapan dana. Nah, nanti untuk seterusnya dari pembahasan ini kita akan melihat. Langsung saja ya. Yang pertama yaitu definisi korupsi yang saya kutip. Jadi korupsi itu adalah suatu tindakan seseorang yang menyalahgunakan sebuah kepercayaan dalam suatu masalah maupun organisasi guna memperoleh keuntungan pribadi. Korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu corruption yang merupakan kata kerja dari corrupere dan mempunyai Latin corruption yang merupakan kata kerja dari corruver dan mempunyai arti rusak, memutarbalikkan, busuk, menggoyahkan ataupun menyogok. Sogok, menyogok. Nah, definisi korupsi tersebut juga ya, saya kutip dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa korupsi adalah setiap orang yang tergolong melawan hukum, melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ataupun suatu kelompok yang menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan. Jadi misalkan dalam hal ini ya, sahabat-sahabat, misalkan ada yang sahabat-sahabat mahasiswa ada yang bercita-cita atau yang berkeinginan menjadi DPR, presiden atau pejabat negara. Ya, terima kasih. Jadi kita sering melihat ya orang-orang yang melakukan korupsi tersebut berasal dari partai, berasal dari pejabat negara maupun pejabat desa. Oleh karena itu, sahabat-sahabat, kita perlu kiranya menegakkan yang namanya korupsi ini. Kita harus menuntaskan korupsi ini. Ketika kita menemukan orang yang melakukan korupsi, maka kita harus laporkan. Jangan takut. Jangan takut. Karena apa yang kita lakukan itu akan membuat orang senang, orang bahagia, orang terbebas dari penyakit. Nah, jadi kita ini mau mengobati, jangan takut ketika kita mau melaporkan. Siapa namanya sahabat? Oh, sahabat Purkon. Ya, terima kasih atas masukannya sahabat Purkon ya, terkait mengenai definisi korupsi. Nanti sahabat Purkon bisa melaporkan. Kalau ada misalkan di kampung halamannya yang atau di tempat kerjanya atau di kampusnya misalkan ada orang yang Anda anggap mau korupsi, mau melakukan tindakan korupsi, silakan cegat atau laporkan. Ya, sahabat Purkon. Ya. Terima kasih sahabat Purkon.
Lanjut ya. Nah, jadi di sini sahabat-sahabat, kawan-kawan semua, ada faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Apa sih faktor-faktor penyebab korupsi tersebut? Atau mungkin dari sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan kalian sekalian sudah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korupsi tersebut? Atau mungkin sahabat-sahabat sudah baca teori-teori siapa yang yang berkaitan, yang membahas tentang korupsi, ya. Jadi kita semua pernah membaca dan kita semua bisa membaca. Nanti kita baca dan kita cari referensi yang lebih kuat lagi untuk teori-teori penyebab korupsi tersebut. Baik, di sini paparan saya di materi saya ini adalah faktor internal. Faktor internal ini, sahabat-sahabat ya, berasal dari kita pribadi, dari diri pribadi. Jadi ketika kita mau melakukan korupsi, itu berasal dari diri kita, bahwa kita ini tidak pernah merasa puas tentang dengan apa yang kita miliki. Nah, tentunya kita memiliki rasa sifat tamak, sifat serakah, itu yang membuat diri kita untuk melakukan korupsi tersebut. Kemudian mungkin gaya hidup kita kurang dan kita mau menyamai kehidupan gaya hidup seseorang, atau mungkin di tempat kita ada yang punya mobil, rumah mewah, sehingga itu yang memicu hati kita untuk berkeinginan untuk melebihi, menandingi kekayaan mereka, atau menandingi harta yang mereka miliki. Nah, jadi ada sifat tamak. Jadi sahabat Furqon dan sahabat siapa namanya yang di samping Furqon itu? Oh iya, sahabat Adi. Jadi sahabat Adi nanti jangan karena sahabat Adi merasa kekurangan, mau lebih bergaya, lebih kelihatan gaya, nanti culik sana sini untuk membeli mobil, membeli motor dengan menggunakan uang yang tidak halal lah kita bahasakan. Ya, itu sahabat-sahabat ya contohnya. Kemudian di sini ada faktor eksternal. Faktor eksternal, sahabat-sahabat. Faktor eksternal ini dipengaruhi dari partai politik, organisasi, faktor hukum, dan faktor ekonomi, dan faktor organisasi. Jadi dalam faktor eksternal ini kita sama-sama pernah mengetahui, kita juga sama-sama tahu karena kita sering melihat di TV, di media sosial, media cetak. Jadi itu faktor-faktor inilah yang membuat seseorang melakukan korupsi. Nah, jadi hal itu perlu kita tindak ya sahabat-sahabat. Jadi jangan kita biarkan, jangan kita takut untuk melaporkan. Ketika kita melihat seseorang melakukan korupsi, kita harus tindak tegas. Ya, sahabat-sahabat. Kemudian selanjutnya, teori-teori penyebab korupsi. Nah, jadi ada 6 teori yang saya ambil dari beberapa buku yang pernah saya baca ya. Nanti silahkan kita ditanya jawab, nanti kita bahas tentang teori-teori ini ya. Akan tapi ini adalah beberapa teori yang saya masukkan yang menurut saya terkait mengenai pemberantasan korupsi. Ya, lanjut ya. Kemudian di sini ada strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsi. Jadi ada yang pertama itu represif. Nah, strategi ini represif ya. Seperti apa strategi yang represif itu? Penanganan. Yang pertama itu ada penanganan laporan. Penanganan laporan ini dari pihak KPK akan menerima masukan laporan dari masyarakat. Nah, jadi itu. Kasus korupsi terungkap berkat adanya pengaduan dari masyarakat. Kemudian ada penyelidikan. Setelah ada laporan, kita selidiki. Dari pihak KPK menyelidiki apakah benar terjadi korupsi atau tidak. Kemudian kalau benar, ada penyidikan. Setelah kita selidiki,
kemudian kita menemukan barang bukti sekurang-kurangnya 2 bukti, baru kita putuskan bahwa dia sebagai tersangka. Kemudian ini penyelidikan dan penyidikan. Kemudian selanjutnya itu penuntutan, baru kita tuntut. Kegiatan penuntutan dilakukan penuntut umum setelah menerima berkas perkara. Paling lama 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas tersebut. Kemudian yang kelima yaitu pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Nah, jadi ini tahapan-tahapannya sahabat-sahabat ya. Jadi tidak serta-merta KPK itu menangkap koruptor. Kalau tidak ada barang bukti, tidak ada laporan. Jadi itu ya, kita harus berani melaporkan. Kalau kita sudah melaporkan, kemudian kita selidiki. Kalau sudah penyelidikan kita bagus, mantap. Sudah tentukan sebagai tersangka atau tidak. Jadi itu sahabat-sahabat ya. Kemudian ada perbaikan sistem. Tentunya di setiap tempat kerja, di setiap organisasi, di setiap partai itu harus kita mantapkan perbaikan sistem. Biar tidak terjadi yang namanya korupsi, penggelapan dana. Misalnya prosedur pelayanan publik menjadi rumit sehingga memicu terjadinya penyuapan dan sebagainya. Jadi hal-hal ini yang penyuapan yang seperti ini yang harus kita hindari, sahabat-sahabat. Ya. Kemudian selanjutnya, biar kita cepat ya selesai, biar kita cepat tanya jawab ya. Ya, ada Mas Sebri ya, silakan. Nanti bertanya, ya selesai ini. Nah, materi selanjutnya yaitu integritas dan nilai-nilai anti korupsi. Apa sih integritas itu? Nah, integritas merupakan gambaran diri Anda dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Ya, integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Misalkan Mas Sabri tadi ya, Mas Sabri tadi ketika kita lihat nilai Mas Sabri itu baik dari luar, kita tidak tahu dalamnya seperti apa Mas Sabri. Ya. Jadi penilaian integritas itu adalah nilai baik buruknya seseorang. Ya. Jadi itu maksudnya integritas. Kemudian selanjutnya yaitu nilai-nilai anti korupsi. Nah, jadi ada beberapa nilai-nilai anti korupsi yang saya kutip di sini, yaitu yang pertama intinya kita harus jujur, disiplin dan tanggung jawab. Kalau kita sudah jujur, disiplin dan tanggung jawab, maka kita menunjukkan eksistensi kita sebagai pimpinan, sebagai masyarakat, sebagai anggota. Kemudian sikap kita harus bagaimana? Ya tentunya harus adil, berani, peduli. Jadi itu kita harus adil. Ketika kita melihat sesuatu hal yang terjadi yang tidak sepaham dengan kita harus berontak, memberanikan diri untuk melawan, untuk mencegah. Jadi itu. Biar kita menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Kemudian dalam yang ketiga yaitu etos kerja. Seperti apa etos kerja yang harus kita lakukan? Yaitu kerja keras, mandiri dan sederhana. Jadi inilah beberapa nilai-nilai anti korupsi yang saya kutip, dan dari beberapa materi tadi mungkin nanti ada yang ditanyakan di sesi selanjutnya, di sesi tanya jawab nanti kita ulas kembali ya. Sesinya berapa ini moderator? Berapa orang yang harus kita kasih bertanya? Oh iya, nanti saya serahkan ke moderator ya. Mungkin cukup sekian dari saya dulu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Nanti ada pertanyaan silakan disampaikan. Mungkin ya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita lawan orang yang melakukan tindakan korupsi, penyuapan ya. Mari kita berantas korupsi, mari kita membantu KPK dalam memberantas korupsi. Dan harus kita melawan orang-orang yang
mau melakukan korupsi. Biar aman negara kita, damai negeri kita, aman pendidikan kita, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.